Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi peristiwa revolusioner yang tidak hanya melahirkan kisah kepahlawanan dan patriotisme, namun juga menyimpan berbagai tragedi tentang para pejuang yang menjadi korban kekejaman para penjajah. Pada tahun 1947 atau saat terjadinya agresi militer Belanda pertama misalnya, banyak para pejuang yang ditangkap dan dihabisi oleh militer Belanda. Bahkan para pejuang yang ditangkap, mereka mendapatkan berbagai perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Di Bondowoso misalnya, saat terjadinya perlawanan para pejuang wilayah Bondowoso dalam mengusir penjajah mengalami kekalahan, banyak para pejuang yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saat para pejuang hendak dipindahkan ke penjara Bubutan Surabaya, mereka dibawa dengan menggunakan kereta api. Namun, dalam perjalanan yang membawa para pejuang dari Bondowoso ke Surabaya ini mengakibatkan para pejuang meninggal dengan tragis di dalam gerbong kereta api. Tragedi yang menewaskan banyak para pejuang ini dikenal dengan tragedi Gerbong Maut Bondowoso 1947. Ini adalah monumen Gerbong Maut yang berada di Bondowoso, Jawa Timur, tepatnya di depan alun-alun Bondowoso. Monumen ini menggambarkan perjuangan para pejuang Bondowoso dalam melawan dan mengusir penjajah pada tahun 1947 atau di masa agresi militer Belanda pertama. Di belakang patung para pejuang terdapat sebuah patung gerbong kereta yang mengingatkan pada sebuah tragedi yang pernah terjadi pada tahun 1947, di mana saat itu para penjajah Belanda menangkap 100 pejuang dari Bondowoso untuk dibawa ke penjara Bubutan Surabaya dengan menggunakan kereta api. Gerbong-gerbong yang dipakai untuk mengangkut para tawanan itu berukuran kecil dan hampir tidak ada ventilasinya, sehingga mengakibatkan banyak para pejuang yang lemas, kepanasan, dan bahkan sampai meninggal dunia. Banyak kisah-kisah mengenaskan yang dialami para pejuang dalam tragedi Gerbong Maut Bondowoso 1947. Die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. 1947, setelah diumumkannya agresi militer Belanda pertama, militer Belanda dengan persenjataan yang canggih membuat para pejuang republik dari berbagai daerah kewalahan menghadapi kekuatan militer Belanda. Kala itu, militer Belanda memberikan pukulan yang menyakitkan bagi para pejuang republik. Sebagaimana menurut Ben Anderson dalam jurnalnya The World of Sergeant Mayor Bungkus, Two Interview with Benedict Anderson and Arif Jati mengungkapkan bahwa kala itu terdapat banyak pasukan republik yang terbunuh, sementara mereka yang selamat harus mengungsi ke daerah pegunungan. Pergerakan Belanda dalam agresi militer Belanda pertama ini membabat habis pasukan republik dengan menangkap laskar-laskar TRI atau Tentara Republik Indonesia maupun gerakan bawah tanah. Bahkan orang yang dicurigai membantu perlawanan perang gerilya ini juga ikut ditangkap. Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap adalah Kuswari. Dia
merupakan seorang komandan polisi Maesan Bondowoso. Menurut keterangan dalam revolusi kemerdekaan di Jawa Timur, Koswari tertangkap karena laporan orang-orang pribumi yang menjadi mata-mata Belanda. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1947, Koswari digiring ke kantor keamanan Veiligheidsdienst Marinir Brigade atau VDMB di Bondowoso. Ketika para pejuang Republik ditangkap dan digiring ke kantor VDMB, mereka mendapatkan siksaan yang amat sangat berat dari para serdadu Belanda, baik serdadu Kenil yang kebanyakan orang Indonesia maupun militer Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat serta marinir Belanda. Sehari kemudian, pada tanggal 15 November 1947, dari kantor VDMB, Koswari bersama dengan tawanan lainnya digelandang ke penjara Bondowoso. Di lain sisi, pada tanggal 20 September 1947, Singgih yang merupakan pimpinan dari Barisan Pemberontak Indonesia atau BPI dan beberapa pejuang lainnya tertangkap oleh militer Belanda ketika sedang membagikan peluru di rumahnya. Namun, Singgih dan beberapa pejuang lain tidak langsung dibawa ke penjara Bondowoso. Mereka disekap terlebih dahulu di dalam WC selama berhari-hari. Barulah pada tanggal 22 November 1947, Singgih dan beberapa pejuang lainnya dibawa ke penjara Bondowoso. Namun, karena jumlah tahanan yang berada di dalam penjara sudah melebihi batas, militer Belanda berencana untuk memindahkan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Bubutan, Surabaya. Sehingga para tahanan pejuang Republik rombongan Singgih tergabung dalam rombongan para pejuang yang dikomandani Koswari. Setelah mereka semua terkumpul di penjara Bondowoso di tanggal yang sama, yakni tanggal 22 November 1947, setelah diberi makan sore, para tahanan penjara Bondowoso diperintahkan untuk berkemas-kemas. Mereka semua tidak ada yang tahu akan dibawa kemana. Bahkan mereka pun tidak ada yang tahu menau bahwa makan sore itu menjadi makanan terakhir mereka. Setelah mereka makan sore, para pejuang Republik dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas, walau tak tahu akan dipindahkan kemana. Bahkan tidak ada yang tahu nasib mereka di kemudian hari. (23 November 1947) pukul 1.00 waktu Indonesia Barat dini hari, ketika para tahanan sedang tertidur pulas, mereka dibangunkan oleh militer Belanda dan dikeluarkan dari sel mereka masing-masing. Kala itu, Komandan VDMB Letnan II Marinir van den Dorpe memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat yang ditulis Letnan II van den Dorpe, para tawanan ini akan dikirim ke Surabaya. Tak lama kemudian, memasuki pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pagi hari, bagaikan kambing peliharaan, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun Bondowoso telah menunggu 3 buah gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Sebagaimana yang termaktub dalam Monumen Perjuangan Jawa Timur menyebut bahwa setelah para tawanan digiring ke stasiun Bondowoso, mereka langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi atau yang lainnya. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng, hampir tidak ada ventilasi. Tiap gerbong berisi kurang lebih 30 orang. Gerbong paling depan bernomor GR5769.
sedangkan gerbong kedua dan ketiga bernomor GR4416 dan GR10152. Para tawanan yang berada di dalam gerbong barang dan tertutup rapat serta berdesak-desakan itu tidak langsung diberangkatkan. Mereka harus menunggu terlebih dahulu dengan kondisi berdesak-desakan. Barulah sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari kereta diberangkatkan. Kala itu semua tampak masih baik-baik saja. Udara pun masih segar. Namun, menjelang siang hari, ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, para tawanan mulai merasakan penderitaan di dalam gerbong. Di dalam gerbong pertama, misalnya, dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari napas yang terbuang dari tawanan lain harus mereka hirup. Situasi ini sangat menyiksa para tawanan. Sementara panas terik matahari pun terserap seng yang menutupi gerbong kereta api. Udara dan suhu panas pun mendekati puncaknya. Sehingga pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, para tawanan ada yang mulai berjatuhan. Kala itu, kereta baru memasuki stasiun Kalisasat, Jember. Namun, ada 6 tawanan lebih dulu harus meninggal dunia. Ketika para tawanan menggedor-gedor gerbong untuk minta tolong, serdadu Belanda yang mengawal hanya berkata, air dan angin tak ada, yang ada hanya peluru. Sungguh kejam, itulah kelakuan serdadu penjajah kala itu. Tak lama kemudian, saat singgah di stasiun Kalisasat, Jember, jumlah korban menjadi 12 orang. Dan 3 jam kemudian, gerbong-gerbong yang di dalamnya terdapat para tawanan Belanda itu dijemur terlebih dahulu di bawah terik matahari. Panas, pengap, dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk disesap guna menawarkan dahaga di kerongkongan mereka. Setelah menjemur para tawanan, ketika melanjutkan perjalanan, terjadi hujan lebat di sekitar stasiun Kelakah, Lumajang. Hujan lebat itu sedikit menjadi oase bagi mereka yang masih bertahan di dalam gerbong maut. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar. Namun, pengap, lapar, dan haus masih menghantui mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Tak lama kemudian, sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit. Suara mereka sudah parau. Lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak dengan mengatakan sudah 30 tawanan meninggal dunia. Para serdadu Belanda tidak ada yang peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun berkata, "Biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Sungguh tidak manusiawi. Setelah sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, mereka pun tiba di stasiun terakhir, yakni Stasiun Wonokromo, Surabaya. Perjalanan maut yang dilakukan dari Stasiun Bondowoso ke Stasiun Wonokromo, Surabaya ini, total korban yang gugur mencapai 46 orang pejuang Republik Indonesia. Akhirnya, perjalanan panjang yang menyiksa para tahanan Republik pun berakhir, meski sebagian dari mereka mengalami luka-luka dan sakit parah, sebagaimana
yang termaktub dalam Monumen Perjuangan Jawa Timur, di antara tawanan yang masih hidup, 12 orang di antaranya sakit parah, 30 lemas tak berdaya, dan hanya 12 orang yang dianggap benar-benar sehat. Seiring berjalannya waktu, setelah mereka sampai di Surabaya, mereka yang masih selamat diperintahkan untuk mengangkat para tahanan yang sudah meninggal untuk dibawa ke sebuah truk. Mereka harus berhati-hati karena daging para korban tersebut dapat mengelupas akibat mati dengan kondisi tubuh yang matang. Setelah itu, tawanan yang masih hidup kembali ditahan di penjara Bubutan, Surabaya. Selama kurang lebih setengah bulan, Singgih beserta para pejuang lainnya dijaga keras dan dilarang untuk berkumpul dengan tawanan lainnya. Sementara itu, korban yang meninggal dunia tidak diketahui dengan pasti di mana mereka dimakamkan. Beberapa pihak mengatakan bahwa mayat mereka dibuang di Sungai Wonokromo. Namun, beberapa lainnya menyebutkan bahwa para korban dimakamkan di Sidoarjo. Untuk mengenang gerbong maut yang menewaskan para pejuang wilayah Bondowoso, dibangunlah sebuah monumen gerbong maut yang diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya Maijen Witarmin pada tanggal 29 Desember 1976 di Bondowoso, tepatnya di depan alun-alun Bondowoso, Jawa Timur. Dan gerbong asli yang digunakan untuk menawan tahanan Republik diletakkan di Museum Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur. Monumen perjuangan gerbong maut ini adalah untuk memupuk rasa percaya diri serta suatu bukti kemenangan pejuang Indonesia walaupun hanya menggunakan senjata yang sangat sederhana. Tragedi gerbong maut ini ditetapkan sebagai peristiwa bersejarah dengan tujuan agar masyarakat Bondowoso mewarisi semangat perjuangan sehingga dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan bagi kemajuan masyarakat Bondowoso di berbagai bidang. Kemerdekaan Indonesia yang telah kita rasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan yang telah berkorban dengan darah dan air mata mereka. Dengan semangat juang yang besar untuk mengusir para penjajah, mereka rela mengorbankan diri demi kemerdekaan Indonesia. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.